saya lanjutkan kuliahnya dengan menjelaskan mengenai electrode destination atau penomoran kawat las. Penomoran kawat las untuk proses pengelasan FCAW berbeda dengan proses pengelasan DMAW, karena pada proses pengelasan DMAW kawat las itu dispesifikasikan dengan ER, XX, S, X kan itu. Jadi ER adalah electrode rod, S di sini menunjukkan solid, sedangkan pada proses pengelasan FCAW maka E adalah elektroda, X pertama adalah kekuatan dari deposited bulk metal, minimum strength, kekuatan minimum dari logam las yang didepositkan di dalam alur, lalu ditarik all bulk metal tension, dan satuannya adalah kali 10 KSI kilopound per square inch. Kemudian X yang kedua adalah posisi pengelasan. 1 menunjukkan all position dan 0 menunjukkan flat and horizontal only. Lalu T menunjukkan tubular. Jadi tubular artinya kawat lasnya berongga, dan X terakhir menunjukkan dash X menunjukkan komposisi kimia atau arus yang digunakan untuk proses pengelasan tersebut. Nah, untuk klasifikasi kawat las FCAW kita dapat melihat di ASME section 2C, ya, ASME section 2C bagian SFA 5.20 atau SFA 5.20M. M itu adalah metrik. Jadi di sini ada spesifikasi untuk kawat las karbon steel untuk FCAW. Jadi ini kawat las yang dipakai untuk pengelasan baja karbon. Nah, kita lihat di sini bahwa pada pengelasan FCAW, ya, ini adalah mechanical property atau kekuatan mekanis dari sambungan tersebut tabel 1U. Jadi di sini ada E ujung XT strip 1C, kuat tarik dari deposit bulk metalnya adalah 70 sampai 95 kilopound per square inch. Yield strength minimum adalah 58. ASI elongation 22, ya, dan seterusnya. G itu not specified karena G itu adalah intinya persetujuan antara penjual dan pembeli, seperti itu, ya. Kemudian ini satuannya adalah satuan metrik, jadi bukan kilopound tapi megapascal, ya. Jadi ini megapascal, cuma penomorannya beda. E49XT itu bulan, ya. 49 sampai 670 megapascal itu adalah kekuatan tarik minimum. Jadi di sini ada destination, ya, EXXX, ya. Sama seperti yang ada di PPT tadi, bahwa E adalah elektroda, destination electrode, maka X yang pertama adalah kuat tariknya minimum, ya. Kemudian X yang kedua adalah posisi pengelasan, 0 adalah flat dan horizontal, 1 adalah untuk all position. Nanti bisa dibaca sendiri di code ini. Lalu di sini ada tabel 2 electrode usability requirement. Jadi misalkan E 70 T strip 1C, maka posisi pengelasan di sini horizontal, vertikal, gas lindungnya adalah CO2, ya, polarity DCP. Kemudian di sini ada E 71T 1M misalkan begitu, maka posisi pengelasan horizontal, vertikal, horizontal, flat, vertikal, up, overhead. Ini ada gas lindung digunakan DCP, ya. Ada pertanyaan, jika ada pertanyaan bisa mengirimkan WA ke nomor saya. Nah, kembali lagi ke PPT. Kembali lagi ke PPT. Oke.
Keuntungan dari proses pengelasan FCAW adalah high deposition rate, laju deposisi logam las yang tinggi, yaitu lebih dari 12 kg per jam dibandingkan dengan SMAW. Ya. SMAW itu hanya 6 kg per jam, jadi ini sekitar dua kali lipatnya dengan menggunakan kawat las 6 mm. Jadi SMAW 6 kg per jam pakai kawat las 6 mm, diameter 6 mm. Kemudian yang kedua adalah kawat las yang terbuang itu sedikit, jadi minimum elektron base. Yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa pada pengelasan SMAW, apabila welder sudah mencapai panjang kawat las seperti ini, maka dibuang begitu, ya, tidak bisa dipakai mengelas lagi. Nah, itu namanya waste. Nah, pada proses pengelasan GMAW, FCAW, maka waste-nya itu rendah. Karena apa? Kawat las disuplai dalam bentuk roll, kan begitu. Jadi di sini dikatakan bahwa FCA method makes efficient use of filler metal. Jadi penggunaan filler metalnya sangat efisien. Efisiensinya 75 sampai dengan 90% berat kawat las, berat logam lasnya sendiri. Sisanya itu adalah flux atau terbakar menjadi slag, kan gitu. Sedangkan SMAW itu hanya memiliki efisiensi sekitar 75%. Ya. Kemudian FCAW itu memiliki sifat yang agresif, artinya apa? Kedalaman penembusnya tinggi. Ya, kedalaman penembusan tinggi. Kemudian karena kedalaman penembusan tinggi, maka kemungkinan terjadinya incomplete root penetration atau IP, incomplete penetration di daerah root sini menjadi rendah. Itu karena mereka memiliki kemampuan penembusan yang lebih tinggi dibandingkan GMAW. Kemudian less edge preparation, penyiapan alurnya kecil. Kenapa? Karena karakteristik penembusannya besar, arus yang digunakan juga besar, sehingga apabila kita melakukan proses pengelasan butt joint seperti ini, maka cukup melakukan pembuatan alur las yang sudutnya kecil, jadi tidak perlu membuat alur las yang sudutnya besar. No edge beveling preparation is required on some joint in metal sampai dengan ketebalan 13 mm. Apabila bevel digunakan, maka joint included angle atau groove angle dapat dikurangi sampai dengan 35 derajat. Jadi dikurangi sampai dengan 35 derajat, cukup segini. Karena kalau pada pengelasan SMAW, alur las itu biasanya sudutnya 60 derajat. Ya, biasanya seperti itu, 60 derajat. Nah, pada pengelasan FCAW karena memiliki agresivitas yang baik, yang tinggi, maka alur las cukup ya 30 sampai 35 derajat saja. Sehingga hal ini dapat menghemat kawat las sebesar 50% beratnya. Ini adalah keuntungan. Kemudian keuntungan lainnya adalah pembersihan alur lasnya cukup, tidak perlu dilakukan berlebihan sama seperti halnya pada GMAW. Saya jelaskan minggu lalu bahwa pada pengelasan GMAW karena alur las atau karena logam cair hanya dilindungi oleh gas, maka kotoran-kotoran yang ada di permukaan alur las itu harus dibersihkan dengan intensif. Ya, kalau tidak gitu maka logam cair tidak akan bisa fusi dengan logam induk, menghasilkan misalkan lack of fusion, atau bila ada kotoran-kotoran di situ maka kotorannya tidak bisa dihilangkan dengan unsur lain, ya, misalkan flux. Karena pengelasan GMAW kan tidak ada fluxnya, mereka hanya percaya terhadap perlindungan dari gas. Nah, pada pengelasan FCAW maka karena perlindungan berasal dari flux atau berasal dari flux dan gas, maka pembersihan alur itu tidak perlu dilakukan secara intensif, ya, karena nanti kotoran-kotoran di situ akan direduksi oleh flux yang dihasilkan oleh kawat las. Kemudian all position itu artinya pengelasannya dapat dilakukan di segala posisi, fleksibel. Pengelasan dapat dilakukan dari material-material baja,
baja ya, baja dengan ring ketebalan yang besar, mulai baja yang tipis sampai dengan baja yang tebal. Kita hanya perlu mengganti ukuran kawat lasnya, atau kita bisa menggunakan satu diameter kawat las untuk mengelas material yang tipis sampai dengan yang tebal, dan tergantung dari jumlah pas yang disebutkan di dalam prosedur pengelasan. Kemudian metal depositnya adalah memiliki high quality. Many codes permit well to be made using FCAW. Jadi banyak code yang mengizinkan penggunaan CAW. Karena adanya tambahan flux, maka logam las yang dihasilkan akan memiliki kekuatan yang ya bisa dikatakan lebih baik daripada game AW. Kemudian excellent control and excellent well appearance. Jadi poolnya dapat mudah dikendalikan oleh welder pada proses pengelasan CAW daripada game AW. Kemudian tampilan permukaannya lebih halus dan uniform, meski pengelasannya dilakukan oleh welder yang skill, yang kurang, ya skill itu berarti kurang pandai. Visibility is improved by removing the nozzle when using self-shielding electrode. Jadi kalau mau visibility yang jelas terhadap padel logam las cair, maka ya nozzle-nya diganti yang untuk single shielding ya. Cuma itu tergantung dari proses pengelasan yang digunakan. FCAW dapat dipakai di shop dan field application. Beda dengan game AW. Game AW hanya cocok dipakai untuk workshop. Karena apa? Kalau di luar maka bisa kena angin, itunya gas pelindungnya, lalu logam las cairnya tidak dilindungi dengan baik. Sedangkan keterbatasannya adalah FCAW ini dikatakan di sini bahwa terbatas untuk penggunaan logam-logam virus atau baja yang mengandung Fe ya, baja, dan nikel base alloy. Generally pada umumnya low and medium carbon steel. Jadi baja-baja karbon sedang dan karbon yang rendah. Kemudian beberapa baja-baja paduan besi cor dan sejumlah stainless steel itu dapat dilas menggunakan FCAW, tapi ya terbatas jumlahnya. Tapi kalau baja karbon dia readily available ya, readily applicable. Kemudian peralatan dan elemen yang digunakan untuk proses FCAW ya lebih ekspensif dibandingkan game AW, jelas karena apa? Karena ada fluxnya. Namun demikian biaya yang besar tadi itu dapat diimbangi dengan produktivitas yang lebih baik dan dapat digunakan di lapangan. Di samping itu adanya slag memerlukan waktu yang lebih untuk menghilangkan slag di permukaan bagi welder ya setelah mengelas. Kemudian flux juga menghasilkan asap yang cukup banyak karena dia terbakar menghasilkan asapnya dilindungi logam cair dari oksidasi dengan udara. Di mana asap tadi dapat mengurangi visibility welder untuk melihat padel. Padel itu logam las cair. Jadi padelnya lebih sulit untuk diamati. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah proses pengelasan FCAW yang diotomatisasikan pakai robot juga bisa. Kemudian penggunaan lainnya adalah untuk servicing atau melapisi permukaan suatu bagian dalam suatu pipa supaya tahan korosi. Jadi pipa baja karbon bagian dalamnya dilapisi menggunakan kawat las yang corrosion resistant ya. Sehingga apabila zat kimia mengalir bagian dalam pipa ini, maka zat kimia tadi tidak akan bersentuhan langsung dengan baja karbon yang jadi bismetal. Seperti itu. Nah, demikian kuliah mengenai materi pengelasan, proses pengelasan FCAW. Minggu depan akan saya lanjutkan dengan proses pengelasan GTAW, gas tungsten uploading. Demikian, terima kasih.